Di usia senja, Abah Mamat masih harus berkeliling belasan kilometer setiap harinya untuk menjual jasa sol sepatu guna menghidupi dirinya dan keluarga. Simak perjuangan yang kami rangkum dalam segmen Inikah Takdir. Walau hidup pahit nggak pernah kalau aduh, jangan-jangan saya ditinggal laki, aku bilang gitu ya, ditinggal si bapak gimana, aku bilang gitu. Terus mana kena gini deh, kalau nggak mau ngurus mama, coba balik panti asuhan ya. Kenapa sih mama ngomong begitu? Takutnya bapak nggak ada ngurus mama, semangat itu. Matahari terbit di ufuk timur, penanda Mamat memulai hari mengais rezeki di jalanan ibu kota. Pria paruh baya yang bekerja sebagai tukang sol sepatu berangkat dari kontrakannya di kawasan Pancoran 6, Jakarta Selatan. Mamat atau yang akrab disapa Abah biasa berkeliling menuju sejumlah titik mulai dari kawasan Duren 3, Kalibata, sampai Tegal Parang. Sebelum berkeliling, Abah biasanya berbelanja sejumlah keperluan untuk menjahit sepatu, seperti benang sol sampai lem perekat sepatu. Hari demi hari Abah lalui dengan ikhlas. Tak terasa, sudah puluhan tahun sepatu-sepatu usang ini menjadi penghidupannya. Semua berawal pada 1979 atau 43 tahun silam. Awalnya, pria kelahiran Garut 62 tahun silam ini bekerja sebagai penjahit di sebuah pabrik tekstil di kota Bandung. Namun pabrik tempatnya bekerja kemudian bangkrut. Abah pun beralih profesi menjadi tukang sol sepatu untuk menafkahi keluarganya. Tukang sol sepatu biasanya dikenal dengan pikulan aneka bahan sepatu di pundak. Tetapi sudah 15 tahun terakhir, Abah memilih menggunakan gerobak karena kaki dan pundaknya yang mudah sakit seiring usia yang semakin menua. ya ini rematik nih kaki. Ya kuat kalau kelamaan jalan terasa banget. Terasa semutan, pegel, kadang panas. Ini yang kiri, yang utama yang kiri. Kesel ya, Pak? Enggak, kayaknya katanya rematik. Jalanan naik dan turun seringkali membuatnya kepayahan karena harus menjaga keseimbangan agar gerobak miliknya tidak menabrak kendaraan lain. Mujur tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak. Meski sudah berhati-hati betul, bukan sekali dua kali Abah mengalami kecelakaan di jalan raya. Yang ini baru beli dari rongsokan, masih digantung ada nih. Peleknya udah rusak, udah angka 8. Kan macetnya di Cap Tegar, bapak keluar dari Cap Tegar, mobil dari arah Buncit. Ya mungkin buru-buru ini ngantor mungkin. Senggol depannya doang langsung bapak rubuh. Ini copot nih dua-duanya. Ini berantakan di jalan, dibantuin sama polisi. Berbeda ketika muda, ia mampu berjalan kaki lebih jauh untuk menjemput rezeki. 5 tahun terakhir, ia lebih sering beristirahat sambil menanti warga yang menggunakan jasanya. Untuk sepatu yang akan diperbaiki, ia mematok tarif Rp10.000 sampai Rp20.000, walau terkadang ada yang menawar lebih murah. Dalam sehari, Abah biasa mendapat Rp50 sampai Rp100.000. Namun, bila nasib sedang tidak berpihak padanya, terkadang Abah hanya gigit jari dan berharap esok rezeki kembali menghampiri. Yang beda-beda pendapat. Oh cepat sama keluarga itu, bapak mah sama anak teman tuh jangan sampai ada masalah diperpanjang, harus rukun, utama rukun lah. Nah, jawab bapak mah gak ngeluh, bapak mah pasrah kita tak lah. Walau hidup pahit gak pernah kalau. Selain menjual jasa sol sepatu, Abah juga menjual sepatu-sepatu bekas yang ada di gerobak usang miliknya. Sepatu ini didapat dari sejumlah lapak sepatu bekas yang ia perbaiki sebelum dijual.
Harganya tak mahal. Sepasang sepatu dijual 20 sampai 50 ribu rupiah saja. Di usianya kini, Abah selalu menyegerakan pulang. Tidak sampai malam, sore hari ia sudah kembali ke rumah. Lelah seharian bekerja hilang seketika saat melihat raut bahagia keluarga yang menyambutnya. Abah dikaruniai 5 anak dan 10 cucu, namun sebagian besar di antaranya telah berkeluarga. Sehingga Abah hanya tinggal bersama istri, anak bungsu dan cucu-cucunya. Ya, itu memang kalau waktu kemarin orang tua mertua meninggal ya, kan tanggung jawab bapak tuh, teman matian tuh. Karena ibu anak pertama. Ya, bapak yang tanggung jawab apa-apanya. Ya bapak banting tulang dari nafkah buat mulai dari kubur sampai 40 hari. Setiap hari Titin Kurnia sang istri memijit kaki sang suami. Sebenarnya Abah bukan tidak mau berhenti bekerja, namun kondisi keuangan memaksanya untuk tetap mencari uang. Sebagai istri, Titin mencoba mengobati sakit rematik Abah dengan mencarikan obat. Tapi bukan kesembuhan yang didapat. Sakit Abah justru semakin parah karena obat yang diberikan sudah kedaluarsa. Jam 9 pagi si bapak nyetel TV kok tangannya bengkak. Aku bilang gitu, si bapak kok bengkak apa gemuk pak? Nggak tahu kok begini kan. Langsung tuh jam 11 aku bawa ke puskesmas. Lah itu ibu katanya tuh obat udah kadaluarsa. Untuk aja si bapak mah kuat katanya gitu. Aduh dokter gimana nih? Untung aja nih ketolong. Kalau enggak mah bisa jantung katanya gitu. Orang udah bengkak katanya udah bengkak. Penyesalan masih terlihat di raut muka Titin ketika sang suami hampir menghadap sang Halik karena kesalahan yang ia lakukan. Aduh, jangan-jangan saya ditinggal laki. Aku bilang gitu ya, ditinggal si bapak gimana? Aku bilang gitu. Terus mana kena gini deh, kalau nggak mau ngurus mama, pokoknya balik panti asuhan ya. Kenapa sih mama ngomong begitu? Takutnya bapak nggak ada ngurus mama sama. Meski sambil menahan nyeri di kaki, namun tak pernah ada kata menyerah dalam diri Abah. Dengan penuh ketulusan, Abah berharap masih bisa diberi kesempatan untuk menafkahi keluarganya hingga penghujung usia. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.